Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan uji instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian survei biasanya dalam bentuk kuesioner. Kuesioner itu terdiri dari beberapa butir atau item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Pada aplikasi ini, setiap variabel itu diukur secara terpisah, jadi tidak bisa digunakan untuk mengukur banyak variabel secara sekaligus, tapi secara satu persatu. Nah, untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas pada satu variabel, silakan input datanya terlebih dahulu dengan mengklik tombol data. Nah, di sini saya misalkan memiliki variabel kinerja, ya, kinerja karyawan misalkan, yang terdiri dari 20 pertanyaan atau 20 item pertanyaan. Ya, di sini kebetulan datanya sudah ditampilkan. Apabila Anda belum menampilkan data yang digunakan, Anda bisa mengklik tombol file untuk menampilkan data yang sudah tersimpan dalam format Microsoft Excel, dengan catatan ya, data yang ada pada Microsoft Excel itu dituliskan tanpa menggunakan header atau nama kolom. Kemudian apabila Anda ingin menginput secara manual, Anda bisa mengklik tombol input, dan apabila sudah selesai menginput, Anda bisa menyimpan apa yang sudah Anda buat ya, dalam format JSON. Jadi Anda bisa memanggil kembali ya, file data dalam format Microsoft Excel ataupun JSON. Jika sudah ada data yang ditampilkan di sini, kemudian Anda bisa melakukan analisis atau uji validitas dan reliabilitas. Silakan kembali ke menu utama. Nah, kemudian Anda bisa menampilkan grafik dari data yang ada. Nah, jadi dari data masing-masing butir item atau pertanyaan, kemudian akan dicari nilai totalnya. Jadi penjumlahan dari keseluruhan butir item pertanyaan ya. Kemudian di sini ditampilkan ya. Jadi karena dijumlahkan, tentunya yang grafik paling atas itu adalah grafik totalnya. Jadi di sini ditampilkan 21 grafik karena saya memiliki 20 item pertanyaan. Baik, kemudian kita bisa langsung saja melakukan uji validitas. Klik tombol validitas ya. Di sini ada H0 dan H1 ya. H1 itu berarti alat ukur yang digunakan ya itu valid ya, dengan kriteria p-value lebih kecil dari signifikan level. Oke, untuk melihat hasilnya kita tekan tombol hitung. Nah, di sini akan diperoleh masing-masing item ya yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Nah, karena nilai sig di bawah 0,05 ya, maka semua butir item pertanyaan dinyatakan valid ya, sesuai dengan kriteria yang tertera pada pernyataan hipotesis yang di atas ya. Nah, kemudian Anda juga bisa melihat ya uji reliabilitas ya dari masing-masing butir pertanyaan ya. Silakan klik tombol uji reliabilitas. Ya, di sini ada dua hipotesis ya, reliable dan tidak reliable ya. Nah, ini bergantung dari nilai Cronbach's alpha ya. Jadi secara umum dinyatakan bahwa jika lebih besar dari 0,6 dinyatakan reliable. Nah, untuk melihat ya
butir-butir item dalam instrumen penelitian ya atau variabel penelitian, silahkan klik tombol hitung. Nah, di sini ada dua tabel. Yang paling atas itu adalah secara menyeluruh. Jadi di sini diperoleh nilai Cronbach's alfanya itu secara menyeluruh di atas 0,6 ya, sehingga dinyatakan reliable ya dengan number of itemnya itu ada 20. Nah, kemudian untuk melihat masing-masing butir pertanyaan, di bawahnya ada tabel yang menyatakan Q1 sampai Q20 ya, karena kesimpulan secara menyeluruh reliable tentunya masing-masing item ini sama hasilnya ya, reliable semua, kecuali kalau memang secara menyeluruh kurang ya, sehingga mungkin ada item yang perlu dihilangkan ya, item-item yang perlu dihilangkan, yang tidak reliable dihilangkan, sehingga dipastikan instrumen penelitian ya semua item itu valid dan reliable. Baik, demikian ya penjelasan singkat mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi ini ya untuk melakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih.